Bam, bam, bam. Mengikuti suara gedebuk yang tumpul, tubuh selusin murid Valen Spirit Sect meledak dari dalam keluar dan menjadi gumpalan kabut darah. Beraninya kamu, dan kamu masih tidak akan berhenti? Kultivator berjubah hitam segera bereaksi saat dia berteriak keras. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya menyebabkan kekuatan yang menghancurkan untuk keluar dari telapak tangannya dan menyerbu ke arah Suke. 9 naga melonjak, bentuk ke-9 pergi. Ruar! Suke mengaktifkan 9 naga melonjak. Itu mungkin bisa dirasakan oleh semua orang yang hadir saat naga berusaha untuk memblokir gelombang penghancuran yang dikirim oleh pembudidaya tua tahap bayi asli. Hari ini, kalian semua akan mati. Dia bergemuruh rendah saat suaranya bergema di sekitar ruangan seperti gelombang pasang. Mantra Lightning Haste-nya telah diaktifkan menyebabkan busur pulsa listrik muncul. Dia memegang Xiao Rou dengan satu tangan dan pedang besar di tangan lainnya. Itu membuat pemandangan yang aneh ketika dia menyerbu ke kelompok murid. Murid yang tak terhitung jumlahnya mengangkat pedang mereka dalam pertahanan tetapi tidak dapat secara efektif melindungi diri mereka sendiri. Mereka dihancurkan oleh pukulan dahsyat dari pedang booster ketika darah dan daging terbang di sekitar dan banyak murid tewas di tempat, berubah menjadi gundukan seluruh poin pengalaman untuk Suke. Pada saat itu, semua murid Sekte Roh rusak semua dalam ketakutan. Mereka sangat takut bahwa keinginan dan keberanian mereka hancur. Mereka akhirnya mengerti betapa menakutkannya Suke. Kultivator berjubah hitam di udara tampaknya agak terkejut juga. Pupil matanya melebar karena cemas. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk melihat pria muda inti Bearing Stage ini dalam cahaya yang berbeda sama sekali. Memang, murid sejati Duan Jiude. Karena kematian adalah keinginanmu, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kultivator berjubah hitam meluruskan punggungnya saat dia meletakkan kedua telapak tangannya dan meneriakkan beberapa rantai mnemonik. Energi intinya terakumulasi dan membeku tepat di belakangnya saat itu mengambil bentuk api hitam besar. Black Flamed Dragon, lepaskan. Pria tua itu bergumam dengan lemah tapi mantranya sangat ganas dan kuat. Ini adalah gerakan tanda tangan pembudidaya berjubah hitam dan kekuatannya mengkhawatirkan tak terkira. Setelah melihat apa yang telah dilakukan pemimpin mereka, ekspresi mereka diperbarui dengan harapan ketika mereka berteriak, umur pemimpin sekte. Hidup, hanya kamu yang memiliki rasa hormat yang tak tergoyahkan. Setelah Black Flamed Dragon menyerang, jiwa anak itu akan terputus dari tubuhnya. Kami selamat, kamu bocah malang. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu punya mantra misterius di lengan bajumu, kamu tidak terkalahkan dan berani muncul di sini di sekte kami untuk menimbulkan masalah. Kamu akan menyesali tindakanmu sekarang. Ledakan, api hitam melambung tinggi ke langit saat itu mengaburkan awan dari pandangan. Seketika, rasanya seluruh langit berubah menjadi gelap. Api hitam berputar dengan cara yang keras dan cepat sampai naga dilahirkan dari api. Niat membunuh yang menyeramkan muncul darinya dan berjalan menuju Suke. Suke menyipitkan matanya saat bibirnya melengkung. Dia kemudian memberikan harem dingin, naga nyala hitam, ya? Izinkan aku menunjukkan kepada kamu apa sebenarnya kekuatan itu. Begitu kata-kata terakhirnya jatuh, dia mengumpulkan semua energi inti dari dalam. Tangan yang memegang pedang booster itu meledak dengan vena. Dia kemudian berteriak keras. Ledakan. Retakan terbentuk di permukaan tanah saat lengan Suke diangkat tinggi, masih mencengkeram pedang booster. Seolah-olah dia seorang diri mengangkat senjata yang sepertinya berbobot ribuan pound. Tiba-tiba, dia menyerang ke arah naga hitam menyala. Naga itu meraung keras saat berlari menuju Suke juga. Namun, bahkan sebelum itu bisa mendaratkan serangan pada Suke, tanda garis miring besar muncul tepat di kepalanya. Naga api hitam yang dulunya ganas dan tangguh itu terbelah menjadi dua dalam sekejap mata, saat setengah dari tubuhnya tersentak dari benturan dan terlempar ke arah para murid. Seluruh sekelompok murid memiliki ekspresi ketakutan terukir di wajah mereka. Black Flamed Dragon Sekte Leader adalah, apakah sebenarnya diretas menjadi setengah? Tidak, kalian semua, menyingkirlah. Kultivator berjubah hitam merasakan bahaya dan buru-buru memberi isyarat kepada muridnya untuk menyingkir. Namun, murid itu tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Bahkan jika ada tempat untuk bersembunyi, mereka tidak bisa bergerak cukup cepat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton saat mereka dilalap api hitam. Detik berikutnya, mereka menjerit sangat kesakitan sehingga jeritan dan ratapan mereka meningkat. Ding!
Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 10 poin sulit bertindak. Ding. Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh seorang penggarap core bearing stage. Hadiahnya adalah 10.000 poin pengalaman. Ding. Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh seorang penggarap core bearing stage. Hadiahnya adalah 10.000 poin pengalaman. Ding. Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh seorang penggarap core bearing stage. Hadiahnya adalah 10.000 poin pengalaman. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, untuk peningkatan level. Panggungmu saat ini adalah core bearing, level 6. Serangkaian pemberitahuan dan bunyi bip bergema di benak Suke. Dia telah memperoleh level lain dengan semua poin pengalaman. Xiao Rou, apakah kamu melihat itu? Aku sudah di level 6 dari core bearing stage. Tunggu sedikit lebih lama. Setelah aku mencapai fondasi penuh dari golden core stage, akhirnya aku bisa menghidupkanmu kembali. Suke menatap Xiao Rou yang ada di tangannya saat dia tersenyum. Kamu bajingan kecil, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu benar-benar akan memulai perang dan mengambil banyak nyawa hanya untuk beberapa orang normal yang tidak signifikan? Pemimpin sekte berteriak ketika dia melihat puing-puing murid yang mati di bawah. Meskipun dia tidak takut pada Suke, karena dia belum pernah mendengar reputasi Duan Jiude, dia masih tidak yakin dengan apa yang bisa dilakukan Suke. Karena itu, dia berasumsi bahwa begitu Suke membunuh beberapa murid, kemarahan dan kehausannya untuk membalas dendam akan terpenuhi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa metode balas dendam Suke begitu keji dan destruktif. Bahkan setelah membunuh 10 murid dalam perjalanan kembali, dia bahkan tidak hampir puas. Sebaliknya, ia menerobos domain sekte dan mulai membantai segala yang ada di jalannya. Hahaha, Suke tertawa terbahak-bahak, tatapan jahat-jahat terpancar dari matanya saat tatapannya jatuh pada kultivator berjubah hitam tua itu. Hak apa yang harus kamu katakan padaku tentang membunuh orang tak berdosa? Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, aku akan menginjak-injak seluruh sekte roh jatuh sampai tidak lebih dari sebidang reruntuhan, di mana tidak ada yang hidup. Said, aku akan lakukan. Apa yang aku katakan, aku akan lakukan. Kata-kata ini bergema ke langit dan memekakkan telinga. Para murid yang tersisa yang hidup di Valen Spirit Sekte memiliki ekspresi tak bernyawa di wajah mereka seolah-olah mereka menyerah untuk bertahan hidup. Namun mata mereka mencerminkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Para murid mengharapkan untuk merasakan rasa aman dan aman dengan pemimpin sekte. Sebaliknya, pada saat ini, mereka mendapati diri mereka sangat ketakutan, tanpa solusi membebaskan diri dari kekacauan ini. Wajah pembudidaya berjubah hitam berubah pucat juga. Tiba-tiba, dia mempertimbangkan kemungkinan kata-kata pemuda ini dan mengerti bahwa dia benar-benar bermaksud untuk menghapus seluruh sekte. Mungkinkah itu benar-benar kembalinya Duan Jiude yang legendaris dan legendaris? Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ini masalah kecil, apakah perlu meledakkannya secara tidak proporsional? Satu-satunya pria akhirnya memutuskan untuk menyerah padanya, apapun yang dia minta. Dia kemudian menghela nafas saat dia berbicara perlahan. Namun, kata-kata ini memiliki efek sebaliknya pada Suke. Alih-alih membuatnya tenang, itu membuatnya lebih marah. Masalah kecil, seluruh desa kehidupan yang tidak bersalah dibantai oleh sekte kamu dengan kejam dan kamu berani berdarah memberitahu aku itu masalah kecil? Keke. Suke mulai tertawa sinis sekali lagi kepada dirinya sendiri ketika dia terus berbicara. Baik, masalah kecil. Aku akan membiarkan kamu merasakan masalah kecil juga. Suara mendesing. Begitu kata-kata terakhirnya diucapkan, bayangan Suke berubah menjadi kabur dan kilatan cahaya dapat dilihat. Dia kemudian menyerang murid-murid yang tersisa. Pedang booster hitam meliuk-liuk di udara sebelum membanting keras kepala banyak murid, menyebabkan mereka jatuh ke tanah mati. Suke menarik keluar sepotong kain panjang dari ruang inventaris di sistemnya. Dia membelinya kemarin setelah diperintahkan oleh Xiao Rou. Xiao Rou, kita akan membuat pakaian baru untukku di hari lain. Kain ini akan digunakan sebagai kain penguburan untuk orang mati hari ini. Dia kemudian mulai tertawa seperti orang gila. Sambil menyeret kain panjang ke seberang ruangan, dia menyampirkannya di sekitar mayat para murid tanpa kepala. Dengan suara mendesing, mayat-mayat tanpa kepala semuanya diikat bersama oleh kain dan diseret oleh Suke ke udara ketika dia melangkah di atas mantra Lightning Haste, bertujuan untuk membunuh lebih banyak murid.
Kamu hal yang gila. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Kultivator berjubah hitam juga sangat marah dan merasa tidak mungkin menahan amarahnya. Dia menggambar pedang panjang yang berkilau. Zeng! Longsword yang tajam mengeluarkan teriakan keras saat menggaruk permukaan sarungnya. Itu bergoyang di udara selama beberapa waktu, memantulkan cahaya di seluruh area gelap gulita. Dalam beberapa detik, seluruh pedang meledak menjadi api hitam, menutupi permukaan pedang. Intensitas dan panas api memancar ke seluruh kubu sekte ini. Suke langsung tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Dia mengerutkan kening sebelum buru-buru melangkah di atas kilat dan meninggalkan lokasi berapi-api. Siu, siu, siu. Segera setelah tubuhnya bergerak menjauh, tempat dia berdiri beberapa detik yang lalu hancur oleh beberapa sinar cahaya. Kekuatan sinar cahaya begitu besar sehingga kawah besar terbentuk. Kekuatan dan kekuatan yang ditampilkan oleh pembudidaya berjubah hitam ini menyebabkan Suke gemetar ketakutan. Dia memang seorang pembudidaya stadium bayi asli, karena kekuatannya kolosal. Bocah bodoh. Awalnya aku berencana untuk mengampunimu dan menunjukkan belas kasihan karena nama besar tuanmu. Siapa yang mengira kamu akan mengambil keuntungan dari belas kasihanku dan memaksaku untuk menarik kekuatanku dari inti siku? Sekarang, itu juga terlambat untuk penyesalan. Kultivator berjubah hitam berdeham dan berbicara sebelum mengayunkan tinju besar. Seketika, ia menyulap banyak pedang yang tertutup api hitam juga ketika mereka melonjak mengancam ke arah Suke. Hehe, mengapa aku harus menyesal? Apakah kamu benar-benar berpikir itu hanya karena aku hanyalah panggung inti bantalan? Aku tidak akan bisa mengalahkanmu? Suke tertawa terbahak-bahak saat dia menyatukan kedua telapak tangannya. 10 jarinya semua saling bersentuhan ketika bayangan muncul dari tangannya dan menyihir mantra kuno. Itu adalah karakter rahasia pasukan. Karakter rahasia khusus ini berasal dari novel, dan merupakan salah satu dari 9 karakter kuno rahasia. Setelah karakter ini dimiliki dan dikerahkan, itu akan memungkinkan kontrol yang sangat baik dan sempurna atas pasukan atau senjata apapun. Apa yang istimewa dari karakter ini adalah memungkinkan pengguna untuk mencuri dan menguasai senjata dan pasukan musuh. Karena itu, ia dapat menyebabkan senjata untuk menyalahkan pemiliknya. Meskipun mantra khusus ini hanya memiliki penguasaan 10%, itu adalah mantra peringkat langit dan diciptakan secara khusus oleh Dewa Kekaisaran. Kekuatannya sangat besar dan akan menjadi mimpi buruk bagi banyak pembudidaya yang akan datang. Suara mendesing. Pada saat yang sama, pedang kultivator berjubah hitam memenuhi seluruh langit seperti hujan meteor dan mengancam akan menghujani Suke seperti langit yang penuh dengan ribuan anak panah. Namun, tepat saat pedang yang menyala akan menghujani Suke, dia akhirnya menyelesaikan menyihir mantranya. Seolah-olah waktu dihentikan. Semua ribuan pedang api hitam itu tampaknya telah diblokir oleh dinding transparan yang tidak terlihat karena mereka membeku di udara tanpa bergerak. Apa itu? Kultivator berjubah hitam gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa ini berarti masalah baginya. Dia kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan semua kendali atas mantra yang memungkinkannya untuk menyulap begitu banyak pedang yang menyala. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengingat pedang, mereka tidak akan mendengarkan dan tetap tidak bergerak di depan Suke. Botak tua, pergi ke neraka. Suke menggertakkan giginya ketika dia menyadari bahwa semakin sulit untuk memelihara mantra kuno. Tangannya masih melambai dengan cara yang ritualistik, berusaha untuk tetap mengendalikan pedang berapi yang dicuri. Pada saat berikutnya, jumlah energi inti yang tak terbatas di dalam tubuhnya hampir habis. Meskipun dia memiliki 5 akar spiritual dan memiliki 5 core, sulit untuk mempertahankan jumlah energi yang digunakan oleh pasukan khusus pasukan ini. Namun, sepertinya Suke berhasil. Dia berhasil untuk sementara waktu mengendalikan kontrol atas keterampilan kultivator berjubah hitam tua dan bahkan berhasil menggunakannya untuk melawannya. Puluhan ribu pedang hitam berapi berubah serempak dan menunjuk ke pembudidaya berjubah hitam. Dengan lambaian tangannya, pedang melesat di udara sekali lagi saat mereka melaju ke arah pembudidaya berjubah hitam kali ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kultivator tua itu membuka matanya lebar-lebar, tidak bisa mempercayai pemandangan yang sedang berlangsung di hadapannya. Pada titik ini, dia tidak punya tempat untuk lari dan dia tidak punya apa-apa untuk membela diri. Dia berhasil menyihir mantra ini dengan membakar energi intinya. Saat ini, dia tidak bisa menghentikan mantra yang begitu kuat. Kecuali kalau, tidak, hentikan.
Melenyapkan desa itu bukanlah rencana sekte roh jatuh. Seseorang memerintahkan kita untuk melakukannya. Penanam jubah hitam tua berteriak panik. Suke mendengar kata-kata ini dan buru-buru mengangkat tangannya, menyebabkan semua pedang hitam menyala berhenti di udara sekali lagi. Dia kemudian menatap dengan dingin pada petani tua itu. Apa yang kamu katakan? Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas lega. Dia tahu bahwa pertaruhannya telah membuahkan hasil. Hanya pemuda ini yang bisa mengendalikan mantra pada saat ini. Aku tidak memiliki permusuhan denganmu, mengapa aku mengirim orang ke desa Pansan untuk membunuh mereka? Hal ini diperintahkan olehku untuk dieksekusi oleh tetua Sun dari Sekte Surgawi. Dialah yang secara pribadi menerobos layar pelindungmu dengan menggunakan mantra Breaking Cartridge. Dia kemudian memerintahkan aku untuk membunuh penduduk desa dan menghadiahi aku dengan botol Vitality Pill. Penanam jubah hitam tua berteriak ketakutan. Mata Suke terbuka lebar ketika dia menjawab, Sekte Surgawi, Tetua Sun? Wanita tua itu, Sun Jueli. Mengapa dia melakukan itu? Pemimpin Sekte Zhang dan San hanya berjanji kepada aku bahwa dia akan memastikan keamanan desa Pansan. Tapi akhirnya, itu Sekte Surgawi yang berada di balik serangan ini. Semakin Suke memikirkan hal ini, semakin marah dia. Niat membunuh terpancar ke segala arah. Itu benar. Dialah yang merencanakan ini. Aku telah mencapai halangan dalam kultivasi aku dan gagal naik lebih jauh. Sebagai akibat dari kegagalan, jiwa dan mental aku terluka. Karena itu, aku memerlukan pil vitalitas agar dapat untuk pulih dengan benar. Dia menggunakan pil vitalitas untuk membujukku menghancurkan desa Pansan. Jika kamu ingin membalas dendam, jangan lakukan itu pada sekte roh jatuhku. Kamu harus pergi dan menemukannya. Petik 2. Penanam jubah hitam tua berteriak ketika dia merasakan kelegaan. Akhirnya dia mulai mendapatkan kembali hubungannya dengan pedang terbang. Namun, balasan Suke kepadanya membuatnya putus asa sekali lagi. Permintaan maaf aku menanggapi kata-kata aku dengan sangat serius. Karena aku sudah mengatakan bahwa aku akan memusnahkan seluruh sekte kamu, itulah yang akan aku lakukan. Begitu kata-katanya jatuh, Suke membiarkan tangannya yang terangkat jatuh, ketika puluhan ribu pedang api hitam turun melanjutkan lintasannya. Sebagian besar pedang hitam menyala menembus jantung pembudidaya berjubah hitam, menyebabkannya hampir mati seketika. Yang tersisa hanyalah tubuh yang rusak parah, yang jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 10 poin sulit bertindak. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh kultivator panggung asli bayi. Hadiahnya adalah 200.000 poin pengalaman dan cincin penyimpanan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil membunuh pembudidaya panggung asli bayi pertamamu. Hadiahnya adalah tas hadiah. Apakah kamu ingin membukanya? Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, untuk mendapatkan level. Tahap budidaya saat ini adalah Core Bearing Stage, level 7. Setelah banyak bunyi bip berbunyi di kepalanya, Suke tidak bereaksi seperti biasanya. Dia menggelengkan kepalanya saat dia membawa tubuh kecil Xiao Rou dan berjalan perlahan ke penggarap jubah hitam yang sudah meninggal. Dia menyeret sepotong kain panjang bersamanya saat dia berjalan. Dia kemudian mengikat kain ke mayat-mayat pemimpin sekte roh jatuh ini. Tatapannya kemudian berubah dingin ketika dia melihat murid-murid yang tersisa yang menatap kembali padanya dengan ketakutan dan gentar yang kuat. Dengan ekspresi tabah, dia berteriak ke arah mereka, selanjutnya. Sekarang giliranmu. Suara acuh tak acuh dan dinginnya terdengar bagi mereka seolah berasal dari dasar neraka, menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa ketakutan. Beberapa murid yang tersisa tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka. Mereka menjerit nyaring sebelum melarikan diri ke pegunungan. Tak lama, Suke berhasil menggunakan Six Corporeal Forms dengan pedang boosternya dan menebangnya. Seperti sisa tubuh, dia menyampirkan kain di sepanjang mayat. Ini jelas malam untuk kematian dan pembalasan dendam. Suke bertindak seperti malaikat maut, mengumpulkan kehidupan semua anggota sekte roh jatuh. Sepanjang hari sampai siang, dia tidak mengizinkan satu orang pun melarikan diri. Seluruh sekte roh jatuh telah dimusnahkan olehnya. Beberapa untayan kain panjang dipenuhi ratusan mayat. Sebagian besar dari mereka tanpa kepala saat Suke menyeret mereka ke tanah, menyebabkan seluruh jejak darah. Selanjutnya, giliranmu, sekte surgawi.
Suke berdiri di tebing gunung dan memandang ke arah sekte surgawi dengan kebencian dingin di matanya. Niat membunuh mengalir dalam dirinya dan memancar keluar. Meskipun dia sangat marah, dia tidak dibutakan oleh kebutuhan untuk balas dendam. Dia sangat jelas bahwa sekte surgawi berbeda dari sekte kecil seperti sekte roh jatuh. Sekte surgawi memiliki beberapa tetua yang berada di panggung bayi asli. Ada juga pemimpin sekte, Zhang dan San yang berada di tahap transformasi bayi. Dengan kekuatannya saat ini, sama sekali tidak mungkin Suke bisa mengalahkannya. Sepertinya aku harus membeli skill yang lebih kuat. Suke bergumam sendiri sebelum membuka antarmuka sistem. Dia kemudian mengakses inventaris. Dia masih ingat setelah membunuh pemimpin sekte dari roh jatuh sekte bahwa dia menerima banyak pengalaman, cincin penyimpanan dan paket hadiah misterius. Cincin penyimpanan adalah barang pribadi milik pemimpin sekte. Suke melihat isinya sebentar dan memperhatikan bahwa terlepas dari beberapa manual mantra, ada botol herbal dan batu roh. Tidak ada banyak nilai yang dapat ditemukan di dalam. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke paket hadiah besar yang misterius. Buka paket hadiah. Begitu dia meneriakkan kata-kata ini dalam pikirannya, antarmuka mulai bersinar terang dengan cahaya putih. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, untuk memperoleh 2x emblem escape ilahi pemula. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena telah mendapatkan 1x boneka menyamarkan. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, untuk memperoleh api pembekuan tulang. Apakah kamu ingin mengasimilasi ini? Setelah sistem selesai dengan pemberitahuannya, ada 3 item tambahan baru dalam inventaris. Adapun emblem escape ilahi, tidak banyak yang harus dikatakan tentang hal itu karena Suke bahkan telah menggunakannya beberapa kali sebelumnya. Adapun boneka menyamarkan, dia telah mendapatkan satu sebelumnya tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Hari ini, dia berhasil mendapatkan yang lain dan Suke tidak terlalu memikirkannya. Item terakhir adalah Fire Freezing Fire. Menerima item ini membuat Suke merasa seperti baru saja menginjak kotoran anjing karena beberapa alasan aneh. Api pendinginan tulang. Itu berasal dari novel dan mantra yang sangat populer. Mantra ini berada di peringkat ke-11 dalam hal kekuatan dan milik Yao Lao. Segera setelah itu, diserahkan kepada karakter utama novel, Xiao Yan. Kekuatan api ini sangat terkenal. Ini menggabungkan kedua kutub ekstrim panas dan dingin, menghasilkan efek yang menakjubkan. Selain itu, koeksistensi panas dan dingin yang ekstrim hanya dapat disaksikan sekali setiap beberapa ratus tahun dalam kondisi yang sangat tepat. Suke bahkan memeriksa harga mantra ini di dalam toko-toko sistem. Dia kemudian memperhatikan bahwa itu menghabiskan 1.300 poin sulit bertindak. Sangat mahal, Keke. Sepertinya bahkan surga ada di sisiku. Sekte surgawi, kamu dikutuk? Suke tertawa dingin sebelum menyerap kemampuan mantra ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, dia bisa merasakan panas yang hebat di dalam wilayah dantiannya. Panas ini memancarkan kabut dingin putih. Panas sekali sehingga bisa melelehkan apapun di dunia ini. Suke dengan gembira memberitahu sistem, beli dan nomor 19. Ding, 50 acting point keras telah dihabiskan untuk membeli. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Ding, 38 acting point keras telah dihabiskan untuk membeli Molten Green Lotus. Apakah kamu ingin menyerapnya ke dalam tubuh kamu? Iya nih. Segera setelah itu, Suke sudah menguasai mantra tingkat langit tambahan. Selain itu, ia telah mengasimilasi Molten Green Lotus ke dalam tubuhnya juga dan akan hidup berdampingan dengan api pembekuan tulang. Dia kemudian berjalan ke ruang harta karun sekte roh jatuh dan membiarkan sistem untuk mendapatkan harta mereka. Semua dari mereka didaur ulang menjadi sekitar 300 esensi keterampilan, yang ia habiskan semua untuk lotus api Buddha dan berhasil meningkatkan penguasaan sebesar 30%. Ini berarti bahwa dia dapat menggunakan ketiga jenis api mistis pada saat yang sama. Akhirnya, Suke mengangkat tubuh Xiao Rou saat ia menyeret kain yang berisi semua mayat dan kembali ke desa Pansan. Dia tahu bahwa begitu dia menuju ke sekte surgawi untuk balas dendamnya, bahkan jika dia berhasil, dia tidak akan pernah bisa kembali ke desa Pansan setelahnya. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke desa, di mana ia secara pribadi menggali puluhan parit. Dia kemudian menempatkan setiap penduduk desa yang jatuh di setiap kuburan dan memasukkan sebuah batu untuk menandai kuburan mereka juga. Adapun Xiao Rou, dia menguburnya tepat di puncak gunung, di mana semuanya tenang dan indah.
Suke mendirikan sebuah batu yang memiliki tulisan di atasnya. Xiao Rou, makam untuk tubuh fana. Lakukan oleh Suke, petik 1. Karena Xiao Rou belum benar-benar mati, Suke yakin untuk menghidupkannya kembali. Oleh karena itu, kuburan ini dapat dianggap sebagai kuburan untuk daging milik kehidupan sebelumnya. Jiwa Xiao Rou disimpan di dalam pagoda jiwa dan tetap aman. Ketika Suke menggunakan jiwanya sendiri untuk berteriak di dalam pagoda, ia bisa mengenali fitur lembut dan halus Xiao Rou yang tertidur nyenyak dan nyaman di dalam pagoda. Ketenangan tentang tidurnya mengejutkan Suke tanpa henti. Xiao Rou, percayalah padaku. Tidak akan lama lagi sebelum aku membangkitkanmu. Dan sekarang, saatnya untuk membalas dendamku dari Sekte Surgawi. Saat dia selesai berbicara, Suke menyihir mantra Lightning Haste saat dia menyeret kain panjang mayat bersama dengannya saat dia menghilang seperti kilat menuju Sekte Surgawi. Tak lama, sambaran kilat melintas di langit tepat di atas domain Sekte Surgawi. Niat membunuh terpancar di sekitar. Sun Jueli, Zhang Dasan. Keluar dari cangkang persembunyianmu sekarang. Suara indik telinga dan tanah bergetar terdengar saat melubangi lapisan awan dan mencapai Sekte Surgawi.